Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bachmid dengan NIM A1A1230020. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari makalah melalui PowerPoint yang telah saya kerjakan. Dimulai dari yang pertama, latar belakang. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian global yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Teori-teori perdagangan internasional memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara-negara saling berinteraksi dalam pertukaran barang dan jasa, serta bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Dalam perkembangannya, teori perdagangan internasional mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan melalui berbagai kritik dan analisis yang mendalam. Masuk di bagian pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Seperti yang pertama, kritik David Hume terhadap pandangan merkantilisme tentang perdagangan internasional. Yang kedua, menghitung dan menganalisis keunggulan absolut Adam Smith dalam perdagangan internasional. Ketiga, menghitung dan menganalisis keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Yang keempat, menghitung dan menganalisis perdagangan internasional berdasarkan model Hatcher-Ohlin dan penerapannya. Yang kelima, menganalisis paradoks Leontiev dan perdagangan internasional. Mulai dengan pembahasan yang pertama, David Hume, seorang filsuf dan ekonomi asal Skotlandia, mengkritik konsep kapitalisme ini dengan menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan dalam bentuk emas dan perak tidak akan memperkaya suatu negara secara permanen. Kritik utamanya terhadap merkantilisme tertuang dalam teori yang dikenal sebagai price flow merkantis atau mekanisme aliran harga dan logam mulia. Menurut Hume, surplus perdagangan yang dihasilkan oleh suatu negara dan menyebabkan masuknya emas serta petak dalam negeri akan berdampak pada meningkatnya jumlah uang beredar dalam perekonomian negara tersebut. Peningkatan jumlah uang ini pada akhirnya akan menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Pandangan Hume ini secara fundamental meruntuhkan argumen utama merkantilisme yang menganggap bahwa penumpukan emas dan perak adalah jalan menuju kekayaan nasional. Ia membuktikan bahwa supaya untuk mempertahankan surplus perdagangan secara permanen tidaklah mungkin karena mekanisme pasar akan selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam jumlah uang yang beredar. Pembahasan kedua. Yang pertama, konsep keunggulan absolut Adam Smith. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776 dalam bukunya The Wealth of Nations. Adam Smith menganjurkan bahwa perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Adam Smith mengajukan teori perdagangan internasional yang dikenal dengan teori keunggulan absolut. Menurutnya, dalam perdagangan bebas, setiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak atau absolut dan mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak. Jika suatu negara menghendakinya adanya persaingan perdagangan bebas dan spesialis di dalam negara, maka hal itu sama saja dengan menghendaki dalam negeri. Maka hal itu sama saja menghendaki adanya perdagangan antar bangsa. Setiap negara lebih baik mengspesialisasi dalam komoditi-komoditi di mana ia mempunyai keunggulan yang absolut dan mengimpor saja komoditi-komoditi lainnya. Pembahasan yang ketiga. Secara umum, Ricardo mendasarkan teorinya pada sejumlah asumsi, yaitu yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang kedua, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang ketiga, perdagangan bersifat bebas. Yang keempat, terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara, namun tidak ada mobilitas di antara dua negara. Yang kelima, biaya produksi konstan. Yang keenam, berlaku teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau manfaat suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Yang ketujuh, tidak ada biaya transportasi karena dapat mempengaruhi harga jual barang di negara. Dan yang kedelapan, tidak ada perubahan teknologi. Pembahasan keempat, konsep utama teori Hatcher-Ohlin. Yang pertama, faktor-faktor produksi. Teori
Ho menekankan dua faktor produksi utama, tenaga kerja dan modal. Bagian A, tenaga kerja, mencangkup semua jenis kekuatan kerja manusia yang terlibat dalam produksi, baik itu pekerjaan fisik maupun berbasis pengetahuan. Variasi dalam keterampilan dan pengalaman tenaga kerja menjadi penting dalam proses produksi. Bagian B, modal. Tidak hanya terbatas pada aset finansial, tetapi juga mencangkup aset fisik seperti mesin, peralatan teknologi, dan infrastruktur. Industri modal berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan efisien produk di berbagai sektor. Kedua faktor ini saling melengkapi dan merupakan komponen integral dalam analisis ekonomi terkait perdagangan internasional. Pemahaman tentang lokasi dan ketersediaan faktor-faktor ini membantu menjelaskan dinamika perdagangan global serta perkembangan ekonomi internasional. Pembahasan yang kelima. Yang pertama, konsep dasar paradoks Leontief. Teori ini ditemukan oleh Wassily Leontief yang merupakan penemu fakta tentang struktur perdagangan luar negeri pada tahun 1953. Melalui studi empiris yang dia lakukan, menurut Ariel, 2022 paradoks Leontief hadir dikarenakan saat itu hal ini merupakan teori yang bertentangan dengan teori Ho. Para ahli ekonomi perdagangan internasional melakukan penelitian terhadap paradoks Leontief sehingga ditemukan 4 penyebab utama, yakni intensitas faktor produksi kebalikan, tarif dan non-tarif, barir, perbedaan dalam skill and human capital, dan perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Kelebihan teori ini adalah ekspor akan lebih banyak apabila suatu negara memiliki banyak tenaga yang terdidik untuk menghasilkan ekspor yang lebih banyak, dan apabila sebaliknya maka ekspor negara tersebut akan lebih sedikit. Kesimpulan pada materi yang sudah saya jelaskan adalah penelitian ini mengungkapkan bahwa teori-teori perdagangan internasional seperti merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan model Hecker-Ohlin memberikan pandangan yang berbeda mengenai cara negara-negara berpartisipasi dalam perdagangan global. Kritik David Hume terhadap merkantilisme melalui teori aliran harga spesies menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam perdagangan dan menghindari kebijakan proteksionis yang berlebihan. Selain itu, teori keunggulan absolut dan komparatif memberikan dasar bagi spesialis dan alokasi sumber daya yang lebih efisien antar negara. Penerapan teori Hecker-Ohlin dan penerapan paradoks Leontief memperkaya pemahaman kita tentang dinamika perdagangan internasional yang lebih kompleks di era globalisasi.